Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, terima kasih. Kemudian hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang dalil dan dasar dari berkompetisi dalam kebaikan. Untuk hari ini kita masuk pada materi kita masih dalam materi yang sama, yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Cuman kita masuk pada bentuk perilaku, hikmah, dan manfaat. Adapun tujuan pembelajarannya pada kesempatan kali ini adalah membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biar kita terbiasa persaingan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KKTP-nya atau kriteria ketujuan pembelajarannya ada 3. Pertama, mengetahui bentuk perilaku berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, dapat menyajikan manfaat hikmah berkompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, paham ya? Oke, sekarang saya mau tanya sebelum kita masuk kepada materi. Kira-kira hari ini ada yang nggak enak nggak perasaannya? Nggak ada ya? Semuanya dalam keadaan baik ya? Oke, nggak ada yang sedih ya? Oke. Kemudian yang kedua, kira-kira tertarik nggak sama pelajaran ini? Tertarik ya? Jadi kita siap belajar ya? Kemudian kira-kira nanti kita mau belajarnya pakai gaya apa? Apakah auditori, kinestetik, ataukah visual? Oke, yang barisan sini mau pakai metode apa? Visual. Yang sini? Kinestetik. Yang sini? Tadi yang sana? Oke, jadi nanti bisa kita kolaborasikan. Boleh nanti pakai auditori, boleh pakai kinestetik, boleh pakai visual. Nanti boleh milih cara apa saja, yang terpenting adalah tujuan kita hari ini tercapai. Kemudian kita mulai masuk, saya mau tanya-tanya dulu sebelum kita masuk materi inti. Pertanyaan pertama adalah, gimana sih merepresentasikan atau menggambarkan kompetisi dalam kebaikan itu gimana? Gimana coba? Coba digambarkan. Salah satu. Silahkan digambarkan. Coba Mas, siapa namanya? Digambarkan coba. Ya, bentuknya apa gitu? Contohnya seperti baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Oke, bisa juga. Ada mungkin yang lain? Yang cewek mungkin? Mbak siapa ya? Belakang. Coba digambarkan. Apa bentuknya kira-kira? Gambarannya apa? Kompetisi dalam kebaikan itu. Berlomba untuk Berangkat haji. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Apa saja yang bisa dikompetisikan? Apa kira-kira yang bisa dikompetisikan? Belajar, apalagi? Bekerja, apalagi? Sedekah, peringkat kelas. Oke. Dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, yang terakhir. Ada manfaatnya enggak sih? Ada hikmahnya enggak sih berkompetisi itu? Ada. Oke, baiklah. Kemudian ini sekarang saya ajak berpikir. Ada 2 kasus. Kasusnya gimana? Ada satu kasus, yaitu kasusnya Hasan dan Rosid itu saling bersaing untuk mendapatkan juara 1 peringkat kelas. Kemudian menurut kalian dari 2 kasus di bawah ini benar atau tidak gitu loh. Yang pertama, nomor 1, fokus nomor 1 dulu. Hasan dan Rosid menyontek untuk mendapatkan nilai yang baik. Benar atau enggak kira-kira? Benar atau enggak kira-kira? Oke, yang kedua, Hasan dan Rosid meningkatkan semangat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Benar atau salah? Benar. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lebih mempelajari lebih dalam lagi tentang berkompetisi dalam kebaikan berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita mulai, ini saya bagi dulu kelompoknya menjadi 6 kelompok, yang satu kelompok beranggotakan 4
orang. Ini sudah saya susun, sudah bertempat di tempatnya masing-masing. Kemudian Al-Quran sudah disiapkan. Oke, buku paketnya sudah disiapkan. Oke, berikutnya silahkan disimak video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada anak-anakku semua. Hari ini kita akan mempelajari tema kita, berkompetisi dalam kebaikan. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini video yang harus kalian perhatikan tentang materi kita hari ini, yaitu manfaat serta hikmah dan juga bentuk dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Kemudian ada video lagi nanti akan saya share di grup WA. Silakan nanti untuk dijadikan bahan diskusi. Kemudian juga bisa dilihat ini ada beberapa yang mau saya tampilkan. Yang pertama tentang bentuk perilaku berkompetisi. Ini ada 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, dan yang terakhir adalah manfaat serta hikmah berkompetisi dalam kebaikan. Ini nanti silakan dijadikan bahan diskusi. Yang terakhir, kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini apa? Pertama, kelompok sudah saya bentuk. Kemudian nanti silahkan LKPD yang sudah saya bagikan diamati video pada link yang sudah saya terterakan di situ. Kemudian yang ketiga, boleh nanti mencari sumber referensi. Karena tadi kan ada yang pakai kinestetik, ada yang mau pakai auditori dan seterusnya. Boleh, silahkan pakai apa saja. Yang terpenting LKPD-nya terpenuhi. Nah, pertanyaannya ada 3. Setiap anggota membuat contoh bentuk perbuatan yang termasuk kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jelaskan perbuatan yang termasuk dalam kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, hikmah serta manfaat sikap berkompetisi dalam kebaikan. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Oke, silahkan mulai didiskusikan bersama kelompoknya. Kira-kira yang mau dicari apa, Mas? Tentang manfaat dan hikmah. terus sama apa lagi? Bentuk perbuatan. Ya. Bentuk perbuatan yang termasuk kompetisi dalam kebaikan. Oke, sudah disusun strateginya? Sudah. Siapa yang mencari contoh bentuknya? Oke. Kemudian yang mencari perbuatan. Oke, kemudian yang terakhir, apa itu Mas yang terakhir? Mencari hikmah dan manfaat. Siapa yang mencari hikmah dan manfaat? Oke, kemudian yang presentasi? Oke, sudah dibagi ya? Oke, saya menuju ke kelompok 2. Ya, sudah. Kira-kira kita yang mau dibahas apa ini Mas? Yang mau dibahas tentang manfaat dan hikmah berkompetisi. Oke, jadi itu nanti yang dicari ya? Iya. Oke, sudah dibagi tugas-tugasnya? Betul. Siapa yang mencari Untuk contohnya? mencari di Quran Ya. ada Mas Galang. Oke. Kemudian? Untuk nanti yang bagian menulis ada Mas Farel. Oke. Dan Terus? bagian untuk mencari di buku paket ada Mas Dimas. Oke, yang presentasi? Saya, Pak. Oke, gitu ya? Ya, silahkan dikerjakan. Nulis ya, sudah dikerjakan ya. Sudah selesai Mas? Sudah ya? Oke, sudah siap ya berarti ya? Sudah sesuai dari nomor 1 sudah dikerjakan? Nomor 2 sudah? Nomor 3 sudah? Berarti saya presentasi ya? Oke, saya menuju kelompok 2. Sudah selesai Mas? Sudah, Pak. Nomor 1 sudah? Sudah, Pak. Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Sudah. Oke, berarti nanti siap dipresentasikan ya? Siap, Pak. Oke, siap. Saya menuju ke kelompok yang terakhir.
Sudah selesai ya? Oke, nomor 1 sudah cukup. Nomor 2, nomor 3. Oke, berarti siap dipresentasikan? Oke, sudah siap ya semua berarti? Oke, sudah ya. Sekarang kalau sudah selesai, kita mulai presentasinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan. Nanti ketika presentasi, boleh yang mau bertanya, tapi setelah selesai presentasi. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan diskusi kami tentang kompetisi dalam kebaikan yang bersangkutan tersebut dilakukan apabila sesama saudara merasa sadar akan butuh pertolongan dari manusia. Dan sesama manusia juga harus saling membantu agar ketika mendapat kesusahan orang lain juga turut membantu. 2. Berlomba menghafal Al-Quran. Istiqomah dalam berpuasa juga menjadi salah satu amalan berlomba dalam kebaikan. Karena dalam hal berpuasa bisa menahan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Safia Membantu. 2. Berlomba menghafal Al-Quran. Istiqomah dalam berpuasa juga menjadi salah satu amalan berlomba dalam kebaikan. Karena dalam hal berpuasa bisa menahan emosi diri dari mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Orang yang berlomba untuk berpuasa maka ketika berdoa diterima Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai? Oke, ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain? Ya. Kelompok berapa dan pertanyaan? Dari kelompok 5. Ya, silahkan pertanyaan. Bisakah bersaing dalam berpuasa Ramadan, sedangkan puasa Ramadan itu hukumnya wajib? Kalau bisa bagaimana caranya? Ya. Salah satu hasil kompetisi dalam puasa wajib di bulan Ramadan, namun bukan puasanya yang dikompetiskan, melainkan meningkatkan amalan-amalan sunnahnya seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berbanyak berzikir, dan lain-lain. Oke, demikian sudah ya? Oke, cukup satu pertanyaan, silakan ditutup. Sebelum kita masuk pada kegiatan akhir, saya mau tanya dulu, kira-kira ada kendala nggak tadi ketika pembelajaran? Tidak ada ya? Ada materi yang masih sulit dipahami? Ya, sudah paham semua ya? Oke, kembali saya tekankan bahwasanya dalam Islam itu kita diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Jadi kalau bisa, usahakan semuanya bersaing namun dalam hal kebaikan. Bisa dimengerti? Oke, kemudian saya minta salah satu dari kalian untuk mereview kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira sudah sampai mana pemahamannya? Silahkan, saya minta tolong kepada Mbak Adias. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mempelajari tentang bentuk perilaku hikmah dan manfaat berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan menjadikan kami lebih aktif dalam memahami materi dan kami bisa menerapkan keseharian yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gitu sudah. Oke, gitu ya. Jadi kita harus tetap semangat karena apa? Kompetisi dalam kebaikan atau persaingan dalam hal positif itu pasti ada manfaat dan hikmahnya. Maka besok bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, karena materi hari ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan mempelajari materi yang akan datang. Silahkan dipelajari nanti di rumah boleh, di sekolah boleh, agar nanti pada pertemuan berikutnya bisa lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran. Begitu ya? Oke, silahkan ditutup, dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.